melaporkan adanya pencemaran baik yang dilakukan Sahara. Proses kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Usai konflik bersama ex-dosen UIN Malang, Imam Muslimin atau dikenal sapaan Yaimim, usaha Sahara sebagai pemilik rental kini langsung tuai kerugian besar. Bahkan pihaknya dijerat dengan pasal berlapis. Soal salah lawan, Sahara kini tak berani memperlihatkan mukanya kembali di muka publik. Sementara Yaimim justru faktanya adalah orang yang terpandang di kalangan orang-orang elit. Gerak-gerik Sahara dan keluarga pun mulai panik karena jeruji besi telah menantinya. Hal ini diperlihatkan oleh Denny Sumargo saat datang di podcast miliknya, meski alhasil podcast tersebut gagal ditayangkan. Seperti diketahui, semuanya terjawab bahwa Yaimim berhak untuk dibela. Tanpa Sahara sibuk mencari validasi pun, netizen Indonesia telah bisa menilainya bahwa 1. Yaimim penduduk asli terusir. 2. Yaimim difitnah cabul. 3. Yaimim wakaf tanah untuk jalan tapi justru disalahgunakan Sahara. 4. Yaimim dipersekusi oleh Sahara dan gengnya. 5. Yaimim mendapat diancam oleh Sahara. Perseteruan antara ex-dosen Universitas Islam Negeri atau UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, dengan tetangganya Sahara, yang viral di media sosial kini memasuki babak hukum. Eskalasi konflik ini ditandai dengan langkah kedua belah pihak yang secara saling melaporkan ke Polresta Malang Kota atas berbagai dugaan tindak pidana. Pihak Sahara melalui kuasa hukumnya Muhammad Zaki tercatat lebih dulu mengajukan laporan pada Kamis 18 September 2025 lalu. Imam Muslimin dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Selain itu, Imam juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sehari berselang pada Jumat 19 September 2025, pihak Imam Muslimin lantas yang mengambil langkah hukum. Tanpa disadari oleh Sahara dan orang-orang sekitarnya, Yaimim telah mengantongi banyak bukti. Apalagi geng Sahara sampai mengobrak-ngabrik secara brutal rumah milik Yaimim tanpa izin. Didampingi kuasa hukumnya, Austian Siagian, Imam Muslimin melaporkan Sahara pemilik rental mobil atas akun TikTok @SaharaVibes. Tak main-main Sahara dikenakan. Dan kali ini sepertinya Yaimim serius ya, dan tidak ada kata damai kepada Sahara and the Gang. Tercatat ada 5 poin yang memberatkan Sahara and the Gang. Dari pihak Yaimim sendiri sudah mengantongi banyak bukti ya, bukti rekaman video. Pastinya ada banyak nama yang bakal terseret ya. Upaya hukum yang baru lagi, jadi laporan yang pertama itu kita kemarin hanya terfokus di ITE. Besok kita ada pengembangan, di mana nanti langsung dikomandai sama Bang Fahrudin terkait tindakan persekusi dan lain sebagainya. Dan juga kita kebetulan kekuatan kita bertambah hari ini, banyak teman-teman memang rekan-rekan sejawat yang terlibat dalam perkara ini. Terkait pelaporan kami sampai sekarang tidak ada keputusan untuk mencabut. Artinya memaafkan ini kan urusannya Pak Yai dengan terlapor dan urusan dengan Tuhan. Sementara urusan hukum biar kami yang melanjutkan. Tak tambah ya. Masalah pasal berapa ayat kepiro saya nggak tahu itu. Yang tahu saya adalah hukuman. Orang itu dihukum berapa tahun itu baru saya tahu. Pasal berapa yang dituduhkan, seperti apa proses pengadilan, saya serahkan kepada jagoan saya, panglima saya, Agustian Anggi Siagian bersama Abdul Basit, bersama Bang Fahrudin dan yang lain. Ada siapa? Mas Dodi. Terus ini Indah. Ini orang-orang hebat di belakang saya ini. Indah, Bu, Retno, Maya. Nah ini pasukan saya dalam rangka perang. Apa itu perang? Melawan Sahara. Kenapa perang? Karena Sahara sudah memukul genderang perang. Saya pun memukul genderang perang. Saya menunjuk panglima perang, yaitu Agustian Anggi Siagian. Saya katakan pada dia, jangan mundur, lanjut. Target perang adalah menang atau tidak kalah. Siap. Hanya 2, menang atau tidak kalah. Siap. Kalau misalnya kalah sementara, mundur, kenapa kok kalah? Cari lagi, maju lagi supaya menang. Dan jangan mundur, kenapa? Kalau mundur, kita akan terjadi perang saudara. Kenapa? Aku akan dimusuhi oleh Aremania.
Kalau sampai Anggi Siagian mundur, musuh saya ganti, yaitu Aremania. Kalau sampai Mbak Sahara mundur, ya toh, tidak mencabut laporannya, musuhnya adalah Madas. Mungkin terkait apa masih pelaporan, mungkin Bang Udin bisa tambahkan keterangan. Dan di sampingnya Yemim, istri beliau Ibu Rosida. Menurut netizen, beliau ini wanita tersabar di tahun 2025 ini. Ibu Rosida. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya FR Masugi, masuk dalam tim bantuan dari Pak Agustian. Tugas tim kita yang pertama, proses yang dilaporkan oleh Pak Agustian sudah berjalan. Pemanggilan pemeriksaan BAP sebagai pelapor dilakukan besok jam 10. Selanjutnya akan ada upaya hukum kepada pihak-pihak yang teman-teman sudah tahu semua, viral dan nama-nama siapa, karena kami menilai beberapa orang itu sudah ada unsur pidananya. Akhirnya langkah hukum yang kita ambil, kita lakukan proses hukum kepada para pihak, semua oknum-oknum yang terlibat terkait permasalahan ini. Ada sekitar pasal yang kita kenakan 167, 351, 336, 406, 335 itu atas nama dugaan kami ya, dugaan yang kami laporkan itu terlapornya nanti Bagas Rizky Ferdiansyah, Helmi, Agil, Ramen alias Rini Mustafa, dan Andi Prasetyo alias Tio, Wahyu Rendra Parastiono, nama yang laporkan dan oleh kawan-kawan. Ada tambahan nanti. Banyak. Itu. Nanti itu dikomandai, kita komando untuk melaporkan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Ya, saya tambahkan ya. Untuk bukti-bukti sudah kami siapkan semua. Tinggal besok begitu kami masukin, kita akan lampirkan itu semua. Saya tambahkan ya. Yang disebutkan tadi para pihak itu masih banyak yang kurang. Ya. Nanti akan saya sampaikan, ada catatannya pada saya. Siapa saja yang layak untuk dilaporkan. Besok saya nyusul. Terus kemudian banyak itu, diantaranya Robert atau Faiz. Robert atau Faiz. Kemudian Pak Mujani. Ini justru sumber utamanya. Yang pertama meletupan fitnah besar ini adalah Mujani dan istri. Dia adalah guru Min Jalan Bandung. Ini supaya dilaporkan, nanti biar dipelajari. Pak Mujani, kemudian siapa lagi? Banyak pokoknya, banyak. Hampir seluruh lah ya. Hampir seluruhnya itu saya kira layak. Terus Pak Profesor Dr. Hidayat belum kan? Nah, menyusul ya. Nah, kemudian begini, saya banyak ditelepon oleh lawyer yang menawarkan diri untuk membela saya. Gini jawaban saya sudah menunjuk Panglima, yaitu Agustian Anggi Siagian. Silakan para lawyer untuk bergabung, asal dapat izin pertimbangannya oleh, semua dipertimbangkan oleh Gus Guset. Apakah masih perlu lagi atau tidak, saya tidak tahu. Itu sudah ranahnya Guset, saya tidak tahu. Yang penting Guset, ente tak tunjuk kudu menang. Lek menang kowe gawe iki silakan cari. Nek kowe perlu apa tak golekno. Bagaimana? Cukup ya? Nah, udah.